Baik, kita mulai saja J Pak Aka, karena waktu Oke. sudah menunjukkan pukul 2 lewat 10 menit. Selamat siang, Bruder, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita siang ini, hari Kamis, tanggal 18 November 2021. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, pada siang hari ini kita akan melaksanakan coaching klinik, menyampaikan kemajuan-kemajuan apa yang sudah kita peroleh dalam menyusun naskah akademik. Untuk coaching pada siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Aka dari SMP PL Salatiga. Untuk itu, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaan dari Bapak Celsius untuk memimpin doa pembuka. Kepada Bapak Celsius kami persilakan. baik, terima kasih Mbak Arina, Bruder, Bapak Ibu semuanya. Marilah untuk siang hari ini acara coaching klinik kita awali bersama dengan berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami kau pertemukan kembali dalam kegiatan POP kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya, berkatilah dengan rahmat-Mu agar apa yang kami pelajari bersama, apa yang kami rencanakan ini sungguh bermanfaat dan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dalam proses kegiatan ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Rina, dikembalikan. Baik, terima kasih Pak Celsius atas doa pembukanya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bruder Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami mohon admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Bruder, kita akan mengumandangkan yel-yel kita, yel-yel luber. Bapak, Ibu, Bruder, sudah hafal gerakannya, J? Sudah paham gerakannya, J? Pak, baik, kami mohon Bruder, Bapak, Ibu untuk open mic. Kita akan beryel-yel bersama.
untuk menggugah semangat kita. Baik, ini Ibu Elizabeth sudah datang. Selamat datang Ibu Elizabeth. Nje. Di sini juga sudah ada Bapak Justinus dari Tumbang Titi. Baik, mari kita pakikan yel-yel kita bersama. Baik, silakan Mr. Denny untuk memutarkan yel-yel kita. Selamat datang. Kan baru masuk ya. Mari, Bruder Bapak Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Yes-nya semangat sekali nih ya. Oke, sekali lagi. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Luar biasa. Terima kasih, Bruder Bapak Ibu. Baik, sebelum saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Aka, kami mohon kesediaan Bruder Bapak Ibu untuk mengisi link di kolom untuk mengisi presensi di kolom chat yang sudah kami bagikan. Selamat siang, Bruder Heri dari SMP PL Mboro dan Ibu Elizabeth. Selamat siang. Selamat siang. Saya tidak asing dengan wajahnya Ibu Elizabeth ya. Satunya dengan Pak Giga mana ini? Ribon? Satunya mestinya dengan Pak Giga. Pak Giga siapa? Oh, belum datang, Bruder. Pak Giga dari Kalibawang maksudnya, Bu. Oh, belum datang, Ji. Ya. Kita tunggu dulu, Ji, Bruder. Ya. Ya, baik. Setelah ini waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Bapak Aka untuk memimpin jalannya coaching pada hari ini sampai dengan nanti pukul 6 sore, boleh Pak Aka? Baik. Boleh, silakan Pak Aka. Oke, terima kasih bahasanya memimpin. Baik, Buddha Bapak Ibu, selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Berkah dalam. Puji syukur, kita kembali berjumpa hari ini, semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Hari ini kita akan kembali berdiskusi bersama, kita akan menjadi narasumber-narasumber yang hebat untuk sekolah kita masing-masing, dan nanti kita fokuskan tetap kita masih menggali dan melihat naskah akademik yang kita perdalam setelah kemarin kita FGD dengan narasumber dari Senin yang lalu. Saya yakin pasti sudah ada progres dari apa yang sudah diberi masukan dari narasumber. Nah, hari ini kita akan sharingkan kembali sejauh mana kita sudah melengkapi, merevisi, menambah, dan yang lainnya terkait dengan naskah akademik kita. Tentu apa yang nanti kita sharingkan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga pasti akan dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain, khususnya di Yayasan Pangudi Luhur, karena ini nanti menjadi bagian pengembangan untuk sekolah-sekolah di Yayasan Pangudi Luhur khususnya. Dan nanti untuk sharingnya mungkin kami beri waktu sekitar 20 menitan untuk setiap sekolah. Kemudian Bapak Ibu kalau nanti akan bertanya, menanggapi, monggo silahkan, ini demi kebaikan kita semua untuk apa yang dibuat dan dikerjakan oleh kita, ya nanti kita bisa lihat bersama-sama. Itu kemudian untuk urutannya, ini untuk urutan sharing, saya akan mulai dari yang jauh dulu, dari Kalimantan dulu, nanti kemarin Pak Mardianto ini semangat muncul kemarin sore ya Pak ya apa tadi pagi saya lupa. Nanti dari Ketapang dulu, kemudian dari Tumbang Titi dan Tanjung, kemudian dilanjutkan dari tempatnya Buder Pri, Kalibawang, Sedayu, dan Mayudan. Nanti urutannya begitu, kurang lebihnya demikian. Nah, Buder Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan terkait dengan materi yang mungkin sudah pernah kita dapat bersama dengan para narasumber, ini untuk mengingatkan kita bersama
Saya akan share screen dulu sebentar. Saya buka. Ya, apakah ini terlihat, Bapak Ibu? Terlihat Pak Aka. Ya. Ya, baik, Bapak Ibu, ini yang sudah kemarin kita bersama-sama dengan para narasumber ya, kita sudah menyampaikan ada draft, ada gagasan, ide, sistematika, isi, kelengkapan, keilmiahan, kemudian penggalian lebih dalam, sumber referensi, unsur budaya, kearifan lokal. Nah, kemarin sudah diberikan masukan-masukan oleh narasumber. Nah, nanti kita akan mencoba sering kembali progres apa yang sudah kita buat. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama, kita beri masukan bersama-sama terkait dengan naskah akademik yang sudah Bapak Ibu perdalam lagi setelah FGD kemarin. Kemudian ini adalah rangkaian ke depan kita dalam POP ini, Bapak Ibu. Jadi kita masih menggali di ranah ide ini, di konsep ide ini kita masih berkutik di sana terkait dengan naskah akademiknya. Kemudian berikutnya nanti kita akan, ini saya lewat dulu. Nah ini, kita masih berkutik di sini, Bapak Ibu. Masih menggali ide, core value, budaya, kemudian kearifan lokal yang ada di sekolah kita. Tentu ini membutuhkan usaha yang keras, terutama untuk mencari sumber referensinya dari mana. Bukan hanya sekedar cerita, tapi harus dicari keilmiahannya. Ini juga saya sendiri, kami juga merasakan kesulitan bagaimana mencari sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan bagaimana mengintisarikan nilai-nilai itu untuk masuk ke dalam nilai sekolah yang nanti akan kita pakai untuk pengembangan dokumen berikutnya atau pengembangan kurikulum di agenda berikutnya. Ini yang kita lakukan, menggali core value, 6 inti budaya guru, kemudian unsur budaya lokal, profil Pancasila, lalu keutamaan atau nilai di sekolah, lalu itu akan diintisarikan menjadi budaya sekolah yang akan nanti kita gunakan. Nah, dari situ nanti akan muncul indikator-indikator yang nanti akan kita gunakan untuk program unggulan di dokumen kurikulum berikutnya. Ini gambaran yang sudah kita lakukan saat ini, Bapak Ibu. Nah, ini juga saya mengambil dari materi saat FGD dengan Mas Hendy, dengan ketika saya mengikuti lewat YouTube begitu ya, bagiannya mirip sama. Jadi kita masih di area ini, Bapak Ibu, penggalian ide. Ada pemetaan, ada dokumentasi dan sebagainya, naskah akademik. Nah, kemudian bisa juga nanti ada visi misi atau slogan yang bisa bisa menyemangati atau membuat menuju ke naskah akademik yang kita buat itu, nilai-nilai yang kita hidupi. Nah, bisa jadi dari penggalian itu kita mungkin terbesit, loh kok visinya nggak sama, atau visinya ditambah, ke nilai-nilai ditambah, itu mungkin juga bisa demikian, Bapak Ibu. Ada penemuan-penemuan baru ketika kita menggali, ya nanti itu hingga dibicarakan dengan Dewan Guru, apakah visi kita akan berganti dan sebagainya, karena memang tidak mudah mengubah visi, itu perlu kesepakatan dan diagnosa tertentu dalam proses misi itu. Nah, baru kemudian kita langkah berikutnya. Nah, yang mau saya sampaikan juga bahwa kita tetap masih berfokus pada naskah akademik. Kita belum pada dokumen kurikulum. Nah, kemarin kan kita sudah diberi masukan terkait dengan misalkan ini model matrik ini kan nanti tidak dimasukkan di dalam kurikulum naskah akademik, Bapak Ibu. Ini nanti kita tarik ke naskah kurikulum berikutnya. Jadi supaya kita batasi bahwa di naskah akademik kita belum sampai
membahas seperti yang saya tayangkan ini tentang struktur teladan yang kemarin disampaikan Pak Heri. Jadi kita masih menggali nilai-nilai, keutamaan. Nah, untuk menarik benang merahnya itu nanti di dokumen yang ketiga, yaitu dokumen kurikulum. Itu sedikit mengulang informasi saja yang kemarin disampaikan oleh Buder Warto, Mas Heri, dan juga Mas Hendy. Selain juga bagaimana kita harus mencari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan cara penulisan juga harus benar. Ya, benarnya bagaimana? Ya kita cari referensi banyak kan di internet, referensi cara menulis data pusaka, menyubek dari jurnal dan sebagainya, nanti bisa kita cari di sana. Baik, itu saja sementara yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu untuk pengingat kita bersama, ya, untuk pengingat bersama sebagai sebagai pedoman kita untuk membuat naskah akademik lebih baik lagi. Begitu. Selamat datang Bu Yati, Pak Menteri, Bu Menteri sekali, Bu. Tempat duduknya. Aduh, ini aku pinjam ruang suamiku. Oh, Okay. Baru sampai Tanjung. Okay. Terima kasih Pak, mohon maaf terlambat bergabung. Tadi salah masuk. Okay. Baik, begitu Bapak Ibu, kita langsung saja sharing. Monggo, saya persilahkan yang pertama dari Pulau Kalimantan dulu, dari SMP Pangudilur Ketapang Yohanes. Betul ya Pak ya? Albertus. Albertus kok Yohanes. Albertus Yohanes, salah ya. Yohanes, kemudian nanti monggo Tumbang Titi Tanjung berikutnya. Monggo Budet Teva atau Pak Aji atau Pak Mardi, monggo. Baik, mungkin saya. Iya Pak, monggo Pak. Jadi kami di Ketapang kemarin sudah mencoba untuk membahas tentang naskah akademiknya. Memang terus terang saja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yan kemarin, bahwa kami baru saja tiba, jadi belum banyak bekerja. Tetapi kami sudah sempat untuk paling tidak berkumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan rekan kerja untuk membahas tentang POP ini. Jadi kami intinya di Kota Ketapang sudah mulai masuk pada bagian mencari tentang sejarah kami, SMP Albertus itu seperti apa. Sudah kami coba untuk mengambil bagian bahwa SMP Albertus itu merupakan sekolah yang dulu milik Usaba, lalu kemudian diserahkan kepada para bruder FIC. Nah, itu proses perjalanannya. Lalu bruder FIC sendiri meminta kepada dua bruder waktu itu, yaitu bruder Albertus Kroll dengan bruder satu lagi, itu untuk berziarah ke Ketapang untuk melanjutkan karya misi yayasan yang dimiliki oleh Keuskupan Ketapang pada waktu itu, Yayasan Usaba. Lalu sekitar tahun 60-an itu sudah mulai dikelola oleh para bruder FIC. Lalu berikutnya pada tahun 1963 itu secara resmi itu diserahkan kepada para bruder FIC untuk dikelola. Lalu akhirnya kami mendapatkan sekolah Albertus itu diambil dari satu nama yang dulu berjuang untuk pertama kali, yaitu bruder Albertus Kroll. Lalu ditambahkan dengan nama Santo Albertus Agung itu sebagai santo pelindungnya. SMP Albertus itu untuk perjalanan awal sudah mulai kami buat itu. Lalu sebentar, kami coba share. Ya, apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Ini ya. Terlihat Pak. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Jadi nanti Pak Yan juga akan menambahkan nanti. Jadi
itu yang sudah kami coba untuk otak-atik. Jadi kami akan kembali menggali tentang keteladanan Santo Albertus Agung. Keteladanan tentang Santo Albertus Agung yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan, sehingga karya misi yang diberikan untuk dunia pendidikan sangat cocok untuk kami. Begitu juga dengan perjuangan Bruder Albertus Krol yang pertama kali berkarya di Kalimantan, lalu berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Dayak secara umum supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Karena terus terang saja pada zaman dulu, pada zaman waktu itu masih sangat kurang, yaitu anak-anak yang berpendidikan, sehingga yang dari jauh-jauh pun, termasuk yang dari daerah Tanjung ke dalam, lalu termasuk dari Airupas, termasuk dari daerah Manis Mata, termasuk dari bahkan sampai ke daerah Rando dan seterusnya yang dari hulu-hulu pedalaman sana, mereka rela dengan berjuang diri, mungkin hanya dengan menaiki klotok, bahkan perjalanan jalan kaki mereka tempuh untuk bisa mendapatkan pendidikan di Ketapang Kota. Nah, kalau dalam zaman dulu Ketapang Kota, meskipun pada waktu itu kota Ketapang juga masih sangat sangat sepi. Nah, ini kami mencoba menggali mulai dari situ, lalu tinggal nanti kami masih harus mencari dokumen-dokumen sebagai landasan filosofinya, supaya bukti-bukti ini bisa kami pertanggungjawabkan. Itu lalu akhirnya dengan perjuangan para bruder yang berkarya di Kalimantan, akhirnya sudah bisa menumbuhkan anak-anak Dayak untuk bisa bersekolah. Lalu akhirnya menghadirkan sebuah rumah untuk anak-anak yang berasal dari daerah hulu atau daerah ya pokoknya luar Ketapang, sehingga mereka bisa tetap berada di Ketapang, bersatu dalam saudara yang disebut dengan asrama Wisma Putra Kusuma. Nah, sekarang ini terkenal dengan asrama WPK. Ini untuk proses perjalanan SMP Albertus. Lalu sampai perkembangan zaman berikutnya juga datanglah para karya misi suster yang disebut dengan suster PIC, yaitu para suster yang akhirnya saat ini mulai mengelola anak-anak yang dari hulu juga, tetapi anak-anak putri, sehingga para siswa-siswa putri yang bersekolah di SMP Albertus ditampung di asrama PIJ. Nah, sehingga mereka didik, mereka dampingi untuk pendampingan setelah program pembelajaran di sekolah. Nah, lalu akhirnya keteladanan itulah yang nanti akan kami jadikan sebagai suatu landasan dasar. Ini sudah ada termasuk sejarah singkat SMP Albertus, perjalanannya seperti apa, itu sudah coba kami tuangkan, karena dulu waktu itu juga Bruder Justinus Wahyu Bintarto juga pernah menuliskan ini dengan sumber dari iman Katolik. Saya yakin bahwa ini juga merupakan dokumen yang sangat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu nanti kami juga akan menggali lagi untuk dokumen-dokumen yang lebih bisa dipertanggungjawabkan lagi. Lalu akhirnya ya kami akan menggabungkan juga bahwa nilai-nilai yang ada pada Bruder Albertus Krol yang dulu sangat berjuang secara nyata, secara utuh demi anak-anak Kalimantan supaya bisa menjadi orang yang berbudi baik dan akhirnya bisa meneruskan perjuangan para bruder guru yang berkarya di Kabupaten Ketapang. Sehingga pada waktu itu
akhirnya tidak lama kemudian bisa memunculkan bruder yang asli dari Kalimantan. Ada 2 bruder yang asli dari Kalimantan, cuman saya lupa namanya, tapi ada. Nanti akan kami coba cari lagi untuk kami jadikan sebagai tolok ukur juga untuk itu. Nah, lalu kami selama 3 hari ini, kami dengan teman-teman, kami juga mencoba untuk mencoba untuk bertemu juga, sehingga kami juga baru mengumpulkan sebagian data-data dari teman-teman untuk mulai menggali nilai-nilai yang ada di daerah Kabupaten Ketapang kita. Jadi awalnya saya juga agak ragu, Pak Aka, agak ragu apakah ini bisa untuk kami, tetapi ternyata sungguh luar biasa, karena kemarin ketika kami bertemu selama dari jam 10 sampai jam 2, hampir jam 2 lebih, itu kami baru berembuk istilahnya mudek-mulek mencari budaya lokal setempat yang kira-kira bisa kita angkat sebagai kekayaan budaya Kalimantan. Nah, ini apa? Nah, terus akhirnya kami bersepakat untuk kami bawa pulang, untuk kami berembuk, untuk kami bicarakan, sehingga masing-masing tenaga pendidik nanti kami minta untuk menulis kira-kira budaya apa yang kira-kira akan cocok nanti untuk kita jadikan sebagai suatu wadah. Karena terus terang seperti yang kita katakan, kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, budaya kami itu sangat beragam, Pak Aka. Budaya kami itu sangat beragam. Ada yang Cina, ada yang Buddha, ada yang ada yang Dayak, ada yang Melayu, ada yang Jawa, ada Flores dan seterusnya, beragam. Lalu setelah kami berkumpul, wah, itu mungkin sedikit ini saya stop dulu share-nya, saya ganti share yang lain. Ini kami memunculkan berbagai macam ide dari Bapak Ibu guru. Nah, ini Pak. Bentar. Sama dibuka tuh. Yang bawah. Ya. Ini jadi ternyata setelah kami kumpulkan dengan Bapak Ibu guru, itu ternyata banyak sekali muncul berbagai pendapat dari Bapak Ibu guru tentang pendapat-pendapat mereka. Ada yang menyampaikan tentang ini suatu budaya salam di Kabupaten Ketapang. Adil Katalino, Basuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Nah, ini kalau dilihat dari filosofinya ini sangat mengena sekali, karena masing-masing kata ini memiliki arti yang sangat mendalam, dan itu juga sudah dijabarkan oleh guru yang memang memberikan pendapat itu. Lalu ada juga tradisi yang namanya tradisi naik dangau. Nah, ini termasuk tradisi Dayak, yang tadi juga ini yang atas ini juga Dayak. Lalu berikutnya ada juga dari berbagai artikel Dayak yang tentang bagaimana bercermin tentang suatu alam. Bagaimana kita bisa mencintai alam, bisa menjaga kelestarian alam dan kesetia kawanan. Lalu ada juga tentang tradisi bersenggayung. Wah, ini ternyata banyak sekali. Lalu sudah dijelaskan di sini ceritanya seperti apa, sinopsisnya bagaimana, lalu kegembiraan yang menggambarkan tentang kegembiraan masyarakat saat pesta, yaitu pesta buah. Nah, pesta buah. Lalu bagaimana kalau seandainya hal ini dilakukan secara bersama-sama, nilai apa yang dimunculkan di sana. Nah, ini termasuk nilainya yang diberikan. Lalu ada juga, ini masih tradisi Dayak juga ini yang atas ini.
Lalu ini juga ada yang namanya syair gulung. Nah, ini dari budaya Melayu juga. Nah, lalu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa? Ini juga tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak yang menyampaikan hal tersebut. Di sini di bagian bawah ada nilainya tentang bagaimana kita bisa bergotong royong, bagaimana kita bisa bekerja sama, dan bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau saya diminta untuk baca ini contoh ya Pak, ini contoh yang namanya syair gulung, tapi saya juga tidak bisa bagaimana cara membacanya. Oke, lanjut saja. Ada juga yang memunculkan tentang budaya tanam padi dan seterusnya. Lalu dari semua paparan Bapak Ibu itu ternyata, wah, di Ketapang itu banyak sekali budaya-budaya yang bisa diangkat, kekayaan-kekayaan yang bisa dilestarikan. Nah, maka kami sudah bersepakat nanti untuk menjadikan nilai dari budaya Dayak ini sebagai budaya yang sangat luar biasa. Itu yang tadi baru kami coba bicarakan. Nah, yang nantinya ini akan menjadi ya dasar kami untuk penulisan naskah akademik. Ini memang masih acak-acakan Pak Aka, ini masih acak-acakan. Tapi mudah-mudahan nanti kami bisa merangkumnya dengan bahasa-bahasa setelah kami satukan juga dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Yan, lalu dari Bapak Ibu guru semua. Dari masing-masing budaya itu sudah kami kerucutkan yaitu satu budaya Dayak. Bagaimanapun juga kita berada di Kalimantan, dan budaya Kalimantan ini ya terkenalnya dengan terkenal adat Dayaknya. Maka nanti itu yang akan coba kami untuk angkat menjadi satu konsep nilai untuk proses pembuatan naskah akademik. Nah, soal nilai-nilai yang ada di dalamnya itu hampir rata-rata sama, yaitu tentang persaudaraan, tentang gotong royong, lalu tentang kebersamaan, cinta kasih, cinta lingkungan. Nah, itu rata-rata hampir semuanya sama tentang cinta kasih. Baru nanti saya dan Pak Yan akan merumuskan ini untuk dijadikan sebagai satu landasan untuk penulisan naskah akademik. Nah, itu untuk diskusi kami dengan Bapak Ibu guru tadi sudah sampai di sini, baru sampai di sini Pak Aka. Ini yang kami buat untuk selama mulai dari hari Senin, lalu hari Rabu, dan sekarang hari Kamis. Nah, nanti kami tetap akan selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru kami. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau seandainya ada hal yang bisa saya sampaikan kembali, ya nanti bisa menyusul kemudian. Barangkali nanti ada dari Pak Yan atau dari Buder yang akan menyampaikan atau tambahan, ya kami persilakan. Ini saya stop dulu. Oke, terima kasih Pak Aji, luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Buder saya, Pak? Buder, monggo Buder. Cukup pas. Saya pengen membahas Pak Buder. Pak Mardianto, ada tambahan kah? Baik, saya hanya akan menambahkan begini Pak, untuk menentukan adat, ya adat yang akan kami angkat, lalu nanti nilai-nilai yang akan kami ambil, itu memang kami memerlukan proses yang agak panjang, terus terang aja, karena kami berdua, karena Buder Thomas masih retret, baru tadi pagi masuk. Jadi kami berdua itu memang tidak ingin memutuskan sendiri. Ya, kami harus menggali bersama Bapak Ibu, lalu nanti budaya-budaya muncul itu apa saja, yang ide-ide yang muncul, dari banyaknya ide yang muncul,
lalu nanti ibaratnya kita saring apa yang memang hidup di Kota Ketapang. Karena kan budaya-budaya ini yang harus dihidupi memang yang hidup di Kota Ketapang, karena ini kota. Ya, di kota. Kalau tadi banyak budaya muncul, tapi di Kota Ketapang memang tidak ada. Naik dangu itu di Kota Ketapang tidak ada, misalnya seperti itu. Maka kami nanti akan menyaring lagi. Jadi budaya-budaya yang muncul nanti apa yang menghidup di Ketapang bisa dihidupi, nilai-nilainya bisa artinya ditularkan lagi kepada anak-anak, sehingga anak-anak kami ya yang tinggalnya di kota itu tak bisa menghidupi budaya-budaya adat Ketapang. Itu yang sudah kami tempuh sampai saat ini. Ya, prosesnya memang kami terus terang aja ya agak lambat, karena kami itu kalau diibaratkan motor ya kami itu CBK 4 pelan. Bukan ninja. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih Pak, sudah luar biasa ini, artinya penggalian budaya lokal yang tadi disampaikan Pak Aji itu kan banyak ya. Ini luar biasa karena teman-teman di Jawa itu malah bingung Pak, budayanya apa gitu. Ini malah terlalu banyak jadi bingung gitu ya. Tapi saya kira baik kalau nanti dipatisarikan seperti yang disampaikan Pak Mardi tadi. Kalau tadi juga Pak Aji mengatakan kan dari semua budaya itu mirip-mirip Pak ya, utama-utamanya mirip ya. Iya. Nah, boleh diambil beberapa budaya, nanti kan kemudian penjabarannya kan nanti akan ada kesamaan. Nah, tapi tentu dicari yang memang dekat dengan budaya sekolah, artinya budaya sekolah itu ya warga sekolah di situ. Ya. Nah, mungkin bisa disinkronkan lagi dengan teman-teman. Saya kira pasti bisa dari jumlah budaya yang banyak itu nanti mirip-mirip kesamaan ya tidak apa-apa. Artinya nanti malah mudah untuk menjadikan satu. Misalkan mengambil 4 budaya, karena 4 budaya itu memang nilai-nilai utamanya mirip sama. Itu juga dan kebetulan dekat dengan budaya sekolah, artinya dari ada yang orang Jawa, ada yang orang Batak, ada yang orang Tionghoa di Kalimantan itu. Begitu, tinggal nanti setelah itu kan mungkin dari tadi cerita sejarahnya kan bisa diambil nilai-nilainya, kemudian dari budayanya, kemudian dari profil pelajar Pancasila. Lalu nanti ada core value yang 6 inti dari yayasan itu mungkin dimasukkan sekaligus. Untuk formatnya monggo Merdeka, Pak Aji dan Pak Mardi nanti bisa melihat FVD yang sudah ada di YouTube, mungkin bisa cermati format-formatnya mana yang mau dipakai atau mau menggunakan format sendiri, karena nanti yang membaca ya yang bisa memahami kan di sekolah itu, sehingga monggo disesuaikan. Tinggal nanti ketika sudah dibuat jangan lupa untuk citasi dan catatan kakinya untuk data pusakanya supaya bisa dipertanggungjawabkan jika itu ada yang menanya. Begitu nggih Pak, saya kira sudah baik, artinya karena waktu yang memang situasi di sana seperti ini kan nggak apa, yang penting kita berproses bersama. Lalu tadi ada yang menarik, ternyata nggak ada Bandungan dan Bahrowo, tapi ada Dayak juga ya Pak ya. Iya. Bandungan, Bahrowo juga ini ada Dayak juga. Dayak juga karena mungkin Pak Ansi pakai N di depannya ya. Saya kira hanya ada Bahrowo saja sama Bandung, ternyata ada Dayak. Gitu. Oke, begitu Pak Aji dan Pak Mardi, terima kasih juga Bro Stefa yang sudah progresnya luar biasa dari apa yang sudah didapat kemarin, sudah mulai menggali bahkan dengan teman-teman guru ini lebih baik, artinya tidak sendiri, tidak berdua, tapi dengan melibatkan teman-teman di sekolah. Nanti tinggal dirangkul lagi, dikemas lagi narasinya untuk naskah akademiknya supaya diselesaikan sebelum FGD yang kedua. Ngoten nggih Pak Aji? Nggih. Baik, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan masukannya untuk berikutnya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan untuk SMP Albertus Ketapang. Saya Pak Aka, walaupun bukan peserta.
Monggo. Karena kebetulan kelahiran sana dan kecil sampai besar di sana. Albertus itu sekolah yang sangat besar. Itu Dominiconya versi Ketapang itu. Dominiconya versi Ketapang. Dan inputnya juga berbagai suku, bangsa, dan bahasa itu kan juga banyak di sana. Tetapi saya rasa yang paling dominan untuk di Albertus itu justru Chinese-nya. Tetapi tadi di di naskah akademiknya belum muncul di tradisinya itu. Mungkin salah satu bisa diambil dari Chinese yang cukup dominan. Kemudian untuk yang di sana kan unsur bahasa justru yang paling kental adalah bahasa Melayu daripada bahasa Dayak itu kan justru agak sedikit Pak ya. Kita lebih banyak orang di Ketapang kota itu berbahasa Melayu. Dan mungkin yang lebih ditonjolkan memang budayanya untuk Chinese, kemudian yang bahasa Melayu, Dayak tetap ditinggalkan karena di situ tempat kita berpijak. Begitu saja, terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Dhani tambahannya. Oke, nanti monggo. Pak Aji akan menanggapi, silakan. Baik, oke, terima kasih Pak Aka. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Dhani tadi. Yang pertama tentang soal budaya Chinese itu memang kalau di SMP Albertus itu memang mayoritas rata-rata siswanya adalah Chinese. Begitu juga dengan orang tua. Lalu urutan yang kedua itu adalah Dayak. Nah, memang sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan secara Chinese itu memang juga besar, terutama di SMP Albertus itu juga sangat dominan juga. Tapi ya kebetulan dari Bapak Ibu guru, dari sharing-sharing yang mereka berikan itu, mereka memang tidak memunculkan yang budaya tadi, yang Chinese tadi. Tapi terima kasih Pak Aka sudah memberikan usulan yang sangat bagus. Ini malah terlena ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani tadi. Jadi memang betul dominannya itu ke Chinese, dan untuk budaya-budaya Chinese di Ketapang itu memang sangat kental. Bahkan anak-anak saja ketika berbicara di sekolah lebih banyak menggunakan bahasa Chinese daripada bahasa Dayak atau bahasa Inggris. Itu yang pertama tadi tentang budaya Chinese. Lalu yang kedua tentang Melayu. Oke. Tentang Melayu sebetulnya di Ketapang sih tidak juga, kalau seandainya Melayu yang menjadi dominan itu juga tidak. Karena yang kita amati juga saat ini ya masih Dayak juga sih, masih Dayak juga. Terutama anak-anak SMP Albertus itu masih kental juga dengan Dayaknya juga. Karena masih sedikit sekali anak yang dari Melayu, atau ya termasuk agama Muslim ya, istilahnya itu agama Muslim. Dan ya memang ada beberapa siswa yang beragama Muslim ada. Tapi untuk kentalnya di Ketapang ya masih banyak Dayak juga. Mungkin kalau di daerah Sukabangun, daerah Kalinilam, kalau Pak Dhani tahu lah, itu memang agak kental dengan Melayunya, apalagi ditambah daerah seberang. Tapi kalau untuk yang di kotanya sendiri, di Ketapang kotanya, pusatnya, itu masih tetap Dayak. Oke, itu saja tanggapan saya dari apa yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Aji juga Pak Dhani. Nanti coba digali lagi Pak untuk yaitu ya menarik sebenarnya kalau nanti dekat dengan warga sekolah yang memang ada di situ kan menjadi lebih lebih dekat, lebih artinya nanti imbasnya kepada orang tua juga banyak menyekolahkan di sekolah karena budayanya melekat di lingkungan budaya sekolah setempat begitu. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita ke sekolah berikutnya, yaitu ke SMP Pangudi Luhur Tanjung. Monggo Bu Yati. Gimana Kak Bu Yati? Bu Yati di sini Pak. Oke. Bisa kedengaran Pak? Saged Ibu, monggo. Bisa. Bisa. Ada kelihatan ya. Mic-nya Bu. Baik Pak, sinyalnya itu tidak begitu baik untuk di Tanjung, makanya saya tutup kamera dengan mic-nya. Jadi untuk latar belakang, saya tidak menunjukkan share screen-nya.
Untuk yang latar belakang SMP Pangudi Luhur Tanjung sama seperti Albertus, dulu namanya Usaba 4, kemudian berganti menjadi SMP Pangudi Luhur Tanjung. Saya tidak menyampaikan detail karena memang sebelumnya mohon maaf, kemarin saya baru pulang dari Ketapang, jadi jam 9 saya dijemput sampai Tanjung itu jam 4 sore. Maka belum ada berkomunikasi dengan kepala sekolah juga baru datang kurang lebih jam 5:30 sampai di Tanjung. Tadi ketika saya ke sekolah, saya hanya melihat tumpukan tugas saya begitu banyak, saya melanjutkan pekerjaan, kemudian buru-buru pulang ke sini mencari sinyal ke rumah. Lalu saya hanya bisa menggambarkan saja Pak Aka untuk sementara. Kemudian untuk nilai-nilai budaya, sebelum saya ke Jawa, sebelum berangkat ke Jawa, kami sudah rapat menentukan nilai-nilai budaya apa yang ada di Tanjung. Tetapi sebelumnya saya sampaikan dulu latar belakang sekolah yang saya ketahui. Jadi dulu Usaba 4, kemudian menjadi SMP Pangudi Luhur Tanjung. Sebelumnya tidak ada nama pelindung, ya, tidak ada pelindung sekolah, hanya ada SMP Pangudi Luhur Tanjung. Kemudian di tahun 2006, kepala sekolahnya Bu Dersinu, beliau berusaha dan berupaya supaya SMP Pangudi Luhur Tanjung itu memiliki nama pelindung, yaitu Pelindung Santo Don Bosco. Maka dari itu setiap tahun 31 Desember kami selalu mengadakan acara yang namanya Don Bosco, ya, acara Don Bosco, kemudian selalu mengundang SD-SD terdekat, di Tanjung, sehingga SD kami mengadakan berbagai macam aneka lomba. Kemudian dengan mengikuti lomba itu, akhirnya sekolah-sekolah SD mengenal, oh ini SMP Pangudi Luhur Tanjung, dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala guru yang ada. Awalnya jadi SMP Pangudi Luhur Tanjung mendapat murid lumayan itu, awalnya memang acara Don Bosco itu yang setiap Desember kami adakan. Nah, kemudian untuk tentang budaya, sebenarnya saya hanya bingung saja untuk share screen-nya itu kemana. Rasanya sendiri ini Bu Darjuadi sudah saya chat, beliau nampaknya masih lelah, belum bangun. Jadi pakai PowerPoint ya? Iya, ini sudah saya buat ini sih Pak, Coba dibuka. PDF. Dibuka dulu filenya sudah? Belum, tunggu Pak sebentar. Dibuka dulu. Buka dulu ya, ntar. Ini yang di layarnya Zoom itu ada gambar biru, hijau, ada tulisannya share screen, itu ada anak panah ke atas di bagian bawah, ada Bu. Tunggu Pak, saya buka filenya dulu ya. Oke. Terus kembali ke Zoom lagi. Kembali ke Zoom yang mana ya? Ini di bawah Bu, di minimize itu ada logo Zoom. Di minimize dulu. Tunggu Pak. Atau kalau pakai browser mungkin di logo browsernya. Oh iya betul, kalau pakai browser nggak di situ. Logo browser mana ya? Ini tak minimaliskan sih tadi, tunggu sebentar. Wah, semakin minimalis ya. Wah, saya tidak bisa menampakkan kepada Bapak nih Pak. Makin kacau kemana-mana ininya. Aduh. Atau filenya bisa dikirim di chat dulu Bu. Nanti dibantu panitia gitu. Siap. Ya, nanti kami bantu Ibu. Silakan dikirim ke kolom chat. Buka kolom, nanti ada gambar kotak agak sobek atau lepet itu dia. Gambar dokumen, gambar kotak itu. Kotak ada ujungnya nekuk ya Pak ya. Ujungnya yang lempet. Ini oke. Tak kirim ke filenya sebentar. Waduh, jadi lama jadinya saya. Tidak apa-apa Bu. Ini orang baru belajar juga sih Pak. Ya, kita sama-sama. Kesulitannya itu mencari Zoom-nya kembali Pak Aka. Iya, ini kesulitan cari Zoom-nya kembali. Apalagi mencari chat-nya kan lebih sulit. Apa semua di-minimize dulu Bu? Ini data minimalis sih Pak sebenarnya nih. Tadi Bu Yati pakai enggak ya? Pakai Google Chrome atau pakai apa ya membuka Zoom pertama kali? Langsung ada aplikasinya Zoom Pak. Oh, berarti langsung masuk ke aplikasi lagi aja, nggak apa-apa? Langsung tadi. Waduh, mana ya? Awalnya sih bisa tadi. Awalnya ketika saya masuk itu ada tulisan screen-nya, setelah itu hilang jadinya.
Oh gitu. Ini hanya muncul. Eh, Boleh. Bu Yati bisa menekan tombol Windows di bawah di keyboardnya. Ini Belum. Bu Yati pakai pakai HP atau pakai laptop ya? Ini pakai laptop sebenarnya, tapi apa? Itunya dari ini sih, dari HP. Untuk yang sinyalnya dari HP. Oh, sinyalnya tethering. Ya, bisa. Tethering dari HP. Wow. Jadi kacau semua. Ditekan tombol Windows, Ibu, yang di keyboardnya, di samping kontrol CTRL, kemudian ada gambar kayak kotak 4 itu. Wah, jadi hilang semua nih Pak Dani, mohon maaf. Nggak usah panik lagi. Nggak usah panik Bu Yati. Sambil ini mungkin Pak Aka, sambil Bu Yati proses perbaikan atau mungkin mencari bantuan, bisa lanjut ke Tumbang Titi dulu sepertinya. Oh gitu aja ya? Iya. Baik, nanti akan dipandu Pak Dani, Bu. Ya. Oh iya, mohon maaf. Ya. Baik, kita lanjutkan ke Tumbang Titi dulu, nggih, Bu Yati, nggak apa-apa, nggih? Iya, enggak apa-apa. Ya. Baik, berikutnya kita ke SMP Pangdirut Tumbang Titi. Ini ada Pak Agus Tri Raharjo sama Pak Justinus Vios. Monggo. Budernya Buder Iswanto kalau ada di sini, tapi nggak ikut. Monggo Pak Tri atau Pak Vios. Siapa Pak? Saya? Oke. Masih diskusi bentar ya Mas, bentar. Tapi buka aku ya. Oke, selamat sore, Bruder, para Bapak Ibu sekalian. Nah, di kesempatan ini kami mencoba untuk membuka berkenaan apa yang sudah kami perbuat dalam mengumpulkan dalam kurang lebih karya ilmiah kami yang mungkin dibilang masih sangat sederhana atau jauh dari kata sempurna ini. Nah, kiranya perkenankanlah nanti salah satu teman saya, Pak Tri, yang akan menyampaikan berkenan hasil yang sudah kami upayakan selama ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Vios. Monggo, berikutnya Pak Tri ya? Iya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Buder, Bapak Ibu. Selamat sore, Pak Tri. Mohon izin share untuk silakan. Mohon bersabar, Bruder, Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan file ini. Iya, kami sabar loh, Pak. Mana tadi filenya? Muncul belum? Satu file makan tadi. Sejarah.
Yo, Patri. Bisa terlihat Bapak Ibu, Budar? Ya, sampun Bapak. Ya Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf karena memang untuk dokumen akademik ini karena memang belum tersusun rapi benar, karena kami juga baru membentuk tim untuk mencari sumber-sumber dan informasi dari Bapak Ibu, sehingga masih banyak yang belum kami bisa tampilkan dalam dokumen akademik ini. Kami sudah menggali berkenaan dengan sejarah karya misi FIC dalam karya pelayanan di Kecamatan Tumbang Titi. Akan saya bacakan. Nah, kemudian untuk sejarah berdirinya sekolah, kami baru mendatangi salah satu guru senior untuk gambaran umumnya bahwa SMP PL Tumbang Titi ini berdiri tahun 1974 dengan nama SMP Pembangunan di bulan Januari. Dan sistem pembelajaran di saat itu gurunya 4 dan 1 guru itu mengajar semua mata pelajaran. Karena memang tidak ada guru khusus untuk mapel. Nah, letak lokasi awal untuk SMP PL Tumbang Titi itu berada di tengah, atau sekarang itu di Pasar Petak atau Pasar Tumbang Titi. Kemudian beralih lokasi di sekarang itu tahun 1976 dengan nama Parming. Sekolah Parming kemudian menjadi SMP Usaba di bawah naungan Usaba Ketapang, Uskupan Ketapang, dan sekarang beralih menjadi SMP PL Tumbang Titi, namun untuk tahunnya masih kami gali kembali. Nah, untuk sistem pembelajaran dulu, ini lebih banyak ke kegiatan luar atau lapangan. Pertanian, kemudian pramuka, dan olahraga. Ini untuk sistem pendidikan di sebelumnya. Nah, keunggulan di dulu itu menyapa, mencium tangan itu sudah merupakan kebiasaan dari dulu sebenarnya. Ini sudah disampaikan oleh Pak Senijo sebagai guru yang pernah atau pertama yang ikut berkarya juga di SMP Pengabdi Tumbang Titi. Nah, ini masih kami gali terus dan belum kami naskahkan sebagai sebuah naskah akademik. Ini untuk gambaran. Kemudian sistem religi, kepercayaan, dan budaya masyarakat lokal, ini juga akan masih kami gali. Nah, masyarakat Dayak ini merupakan salah satu suku yang mayoritas kepercayaannya memeluk agama Katolik. Nah, sebelum penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh misionaris ke Kalimantan, kepercayaan masyarakat masih kental dengan kepercayaan yang bersifat animisme. Namun jika dilihat secara teliti dan diambil dari sudut pandang tertentu, adanya persamaan makna. Salah satu contoh bisa dilihat dari istilah penyebutan Tuhan Yang Maha Esa. Pada budaya Dayak atau lokal atau adat itu disebut dengan Duata. Duata yang artinya pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dilihat dari budaya, ini masyarakat Dayak itu memiliki budaya yang tidak kalah dengan daerah lain yang lain. Ini contohnya atau seperti penggunaan bahasa halus dalam membentuk peribahasa adat. Itu biasanya dipakai untuk memberikan pujian, sindiran, kemudian rasa marah ataupun kecewa. Jadi menggunakan bahasa-bahasa istilah.
Nah, kemudian di bidang kesenian tradisional itu masih dilestarikan sampai sekarang ini. Hal itu dapat dilihat dari jenis-jenis upacara adat seperti syukuran kelahiran, membuka lahan pertanian, panen padi, panen buah atau buah jatuh, maupun upacara duka, kematian, dan peringatan kesekian harinya atau menganjan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Aji, itu hampir persis untuk adat atau budaya yang ada di Tumbang Titi. Nah, cikal bakal perkembangan agama di Katolik di Tumbang Titi ini sebenarnya berawal dari daerah Serengkah, karena di Serengkah itu merupakan gereja pertama dan tertua yang berdiri tahun 1931. Nah, ini juga akan kami gali keterkaitannya dengan penyebaran agama ke daerah Tumbang Titi. Nah, berkenaan dengan sistem mata pencarian di masyarakat setempat atau daerah Tumbang Titi. Tumbang Titi ini merupakan satu di antara sekian wilayah yang memberikan pelimpahan sumber daya oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan hutan yang sangat lebat dan hewan yang sangat banyak. Dikarenakan hutan yang sangat luas, masyarakat Dayak di sini pada umumnya hidup dengan cara menggarap lahan atau hutan yang sering disebut dengan bertani atau berladang. Kemudian setelah berladang, lahan tersebut akan ditanam karet untuk disadap dan dijual. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, muncul perusahaan perkebunan. Kebiasaan dengan ladang berpindah-pindah dan menyadap karet sudah tidak lagi terlalu ditekuni, sehingga mata pencarian masyarakat mengalami perubahan dari awal berladang dan menyadap karet, bergeser dengan berkebun sawit, membuka toko atau wirausaha, dan membangun rumah walet sebagai investasi jangka panjang. Nah, untuk profil sekolah, berkenaan letak geografis sekolah, nah ini memang agak masuk atau jauh dari pusat kotanya. Nah, ini kami ambil dari Google Map. Ini sudah di pinggir. Nah, di sini pusat kotanya. Jadi dari Kebisingan dan lain sebagainya memang jauh dari Kebisingan karena bukan lalu lintas jalur utama dari jalan induk. Kami juga menggali berkenaan dengan luas daerah atau wilayah. Nah, di SMP Pangudi Luhur Tumbang Titi bersama dengan Budaran ini luas wilayahnya ini mencapai 9.000. Saya lihat dulu. Berapa Pak Is? 9.000 lebih atau sekitar 9 hektar ya. 9 hektar itu untuk luas wilayah. Jadi sangat potensial saya rasa untuk SMP PL Tumbang Titi ini. Karena dulu farming, lahan pertanian, maka memerlukan lahan yang luas. Nah, pembiasan atau budaya sekolah yang kami gali berkenaan dengan menyambut siswa, kemudian bersalam tangan, cium tangan, sudah memang sejak dulu. Maka untuk secara umum, pembiasaan budaya sekolah yang kami lakukan saat ini,
untuk menyambut kedatangan siswa di pintu masuk melalui piket pagi, itu kami lakukan bersama pengurus OSIS dan MPK yang dijadwal secara bergantian dengan metode senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian menaikkan dan menurunkan bendera oleh pengurus OSIS. Tentunya ini kebiasaan-kebiasaan yang dulu dan terus kami hidupi sampai sekarang ini. Nah, berkenaan dengan mata pencarian orang tua, secara umum, mata pencarian masyarakat lokal di lingkungan SMP Pengabdi Rumang Titi itu bertani, berkebun, wirausaha, dan pemilik sarang atau pemilik sarang burung walet. Namun secara umum, pekerjaan orang tua peserta didik itu kami adalah bertani. Untuk masyarakat sekitar atau orang tua, ini untuk pendidikan orang tua itu menengah ke bawah rata-rata. Ada yang tidak tamat SD, ada yang tamat SD, SMP, dan SMA itu yang paling banyak. Nah, untuk yang bisa dihitung istilahnya untuk orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, di sini juga kami sebagai dokumen itu akademik, kami melampirkan arti dan logo sekolah yang sudah dibentuk sebelumnya, makna logo sekolah. Mungkin itu saja, Budar, Bapak Ibu, yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Yus akan menambahkan sedikit berkenaan dengan ini. Jujur saja memang belum kami jadikan sebuah dokumen karena kami masih dalam proses membagi tim-tim untuk pergi ke sini untuk menggali. Dan nilai-nilai budaya daerah sini yang akan kami gali itu juga masih belum kami sepakati apa yang mau kami ambil dan nilai-nilai luhur apa yang terkandung di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri Raharjo yang sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan atau didiskusikan bersama dengan teman-teman di Tumbang Titi. Nanti lebih digali lagi nih Pak Tri Raharjo. Memang ini belum yang poin F itu ya yang nanti akan dibuat lagi ya, yang memang belum muncul nilai-nilai pangudi luhur, kemudian yang nomor 2 itu yang kemarin sudah disampaikan di Ambarawa, betul nggih? Kalau tidak salah yang nomor 2 itu. Lalu yang nomor 4 ini mungkin meralat kalimatnya Pak, mungkin ini diganti saja profil pelajar Pancasila gitu Pak. Apakah itu maksudnya atau bagaimana atau lain? Ya. Ya, ganti profil pelajar Pancasila. Ya. Kalau yang nomor 3 itu apa? 7 budaya lokal itu maksudnya budaya menurut penelitian itu, betul? Atau apa? Saya hanya melihat tulisan menggali budaya lokal. Baik, ya, baik Pak Tri Raharjo. Kalau memang itu yang baru bisa disampaikan tidak apa-apa. Yang penting kan yang jelas sudah punya progres dari apa yang kemarin sudah disampaikan narasumber saat FGD. Jadi memang keterbatasan waktu dan tenaga karena hanya berdua di sana dan juga belum lama pulang dari Ambarawa sehingga belum sempat bertemu dengan teman-teman. Kemudian kepala sekolahnya ada di belakang saya Pak, di Roncali, gitu. Sedang ngetet begitu sampai Desember kalau nggak salah ya. Nanti monggo bisa dikomunikasikan sama-sama sehingga nanti core value yang akan digali itu akan segera bisa dinarasikan dalam bentuk naskah akademis. Dan kemarin juga sudah ada tawaran dari Mas Hendi, itu dimanfaatkan Pak, dimanfaatkan. Nanti akan dibantu oleh Mas Hendi terkait dengan cerita Budar Alkuino yang sangat luar biasa mendampingi orang-orang Dayak di Tumbang Titi khususnya. Begitu, Pak Pios akan menambahkankah? Sementara itu saja, Mas. Oh, ya.
Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vios dan Pak Tri atas sharingnya hari ini. Bu Yati, bagaimana Pak Dhani? Apakah sudah bisa ya? Ini baru saja bergabung, baru saja beberapa detik yang lalu. Oh gitu. Tadi terlempar, sempat terlempar. Oh iya ya. Halo Bu Yati. Bu Yati, apakah bisa mendengar suara saya Bu Yati? Belum ada gambar mic-nya. Belum ada icon mic-nya. Mic-nya ketinggalan di Jawa. itu baru icon kamera, itu pun dicoret. Iya, ya sudah. Nanti sambil menunggu Bu Yati, kita lewati dulu nggih, Bapak Ibu untuk presentasi atau sharingnya. Kita akan ke Jawa, ke Pulau Jawa, ke daerah istimewa Yogyakarta.